Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sabda Bahagia yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 3 dan 4. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil pada hari ini menceritakan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Saudara-saudari terkasih, 8 sabda bahagia yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil hari ini menjadi sebuah kekuatan, penghiburan, dan harapan bagi setiap pengikut Yesus dari zaman ke zaman. Pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Di sabda yang pertama ini, Yesus hendak memberikan kekuatan dan penghiburan kepada orang miskin. Tetapi miskin yang dimaksudkan oleh Yesus bukan miskin harta, tetapi semangat hidup atau dorongan roh untuk hidup tidak bergantung kepada harta benda dan kekayaan. Sebab ada orang kaya yang hidup sederhana, dan seakan-akan mereka tidak memiliki apa-apa. Sementara ada juga orang-orang yang miskin, tetapi berusaha hidup seperti orang kaya. Dari sabda yang pertama ini, Tuhan Yesus mau menekankan bahwa sumber kebahagiaan bukan materi, uang, atau kekayaan. Buktinya, banyak orang kaya yang takut menjadi miskin, takut perusahaannya gagal atau bangkrut,
dan takut hartanya diambil atau dicuri orang. Sebaliknya, ada orang miskin yang bisa tidur dengan nyenyak karena mereka tidak takut kehilangan harta benda atau kekayaan. Saudara-saudari terkasih, pada sabda bahagia kedua, Yesus mau memberikan penghiburan dan kekuatan kepada umat Kristiani yang berduka, bersusah, dan bersedih hati karena disingkirkan dan kehilangan haknya di dunia ini akibat iman mereka. Contoh, ada orang Katolik yang susah naik jabatan atau sulit menduduki posisi tertentu karena masalah agama. Sabda bahagia ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dalam masyarakat yang penuh dengan suguhan atau tontonan akan kehormatan dan harga diri, pasti akan menimbulkan masalah. Yesus justru menyebut berbahagia orang yang lemah lembut, bukan orang yang mencari konflik dan pertentangan. Sabda bahagia keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Artinya, mereka yang sungguh merindukan dan mencari kehendak Allah dalam hidupnya akan berbahagia. Sebab Allah pasti akan memuaskan kerinduan hati mereka. Hal ini bertolak belakang dengan mereka yang mengejar nafsu dan kesenangan dunia yang bersifat sementara dan membawa sengsara di kemudian hari. Saudara-saudari terkasih, sabda bahagia kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini ditujukan kepada mereka yang berbelas kasih. Artinya, mereka yang mengasihi dan mengampuni sesamanya akan dikasihi dan diampuni Allah. Yesus tidak mau kita menyimpan dendam dan memusuhi orang lain. Sabda bahagia keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sabda bahagia keenam ditujukan pada semua yang suci hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di sini artinya mengalami kemuliaan Allah dan mengalami kehadirannya. Sabda bahagia ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sabda bahagia yang ketujuh ditujukan kepada mereka yang membawa damai, yakni semua orang yang cinta damai dan secara aktif membawa damai kepada semua orang, termasuk musuh. Sabda bahagia ke-8, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Artinya, meski menderita, mereka pantas berbahagia karena akan jadi warga kerajaan surga. Karena itulah banyak pengikut Yesus yang rela menjadi martir karena mereka tahu bahwa kebahagiaan surga menanti mereka. Apakah
selama ini kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang berbahagia sesuai dengan ajaran Yesus atau sesuai dengan ajaran dunia? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kepada kami 8 cara dan jalan menuju kebahagiaan yang sejati dan sempurna. Bantulah kami anak-anak-Mu agar terus berusaha dengan sungguh-sungguh menjadi orang yang berbahagia lewat ajaran yang Engkau ajarkan kepada kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.